Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Husaini SPD, CGP Angkatan 10 Kutai Kartanegara. Untuk refleksi dua mingguan pada modul 1.3 yaitu mengenai visi guru penggerak, kali ini saya menggunakan model refleksi 6 topi atau model Six Thinking Hats yang diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topi. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda. Beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Dalam hal ini digambarkan dengan 6 topi berwarna yaitu putih, merah, kuning, hitam, biru, dan hijau. Model refleksi 6 topi ini dimulai dari topi putih yang berarti fact, fakta atau peristiwa. Kemudian topi merah feeling atau perasaan, topi kuning benefits atau manfaat, topi hitam caution atau kendala, topi biru proses atau kesimpulan, dan topi hijau creativity, ide atau gagasan. Kita mulai dari topi putih atau fact, fakta atau peristiwa. Pada minggu ini saya mengikuti pembelajaran tentang visi guru penggerak yang memulainya dengan Merdeka atau akronim dari M mulai dari diri, E eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, dan A aksi nyata. Pada modul ini diharapkan dapat merumuskan visi sebagai guru penggerak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan membuat gambar mengenai murid yang saya dambakan 5-10 tahun mendatang, yaitu imajiku tentang murid di masa depan. Pada bagian eksplorasi konsep, saya diarahkan memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan, dan bagaimana menguraikan manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif. Dan berikut ini adalah jadwal kegiatannya setelah saya lewati di modul 1.3. Yang pertama, pembelajaran modul 1.3 dimulai pada tanggal 25 April 2024 dengan kegiatan sesuai jadwal yang sudah tertulis. Materi belajar mandiri pada tanggal 25 sampai 29 April mempelajari modul 1.3 yaitu mulai dari diri sendiri dan eksplorasi konsep mandiri. Dan pada tanggal 26 April saya bersama pengajar praktik Ibu Marwah Indah SE lakukan kegiatan pendampingan 1. Tanggal 30 April 2024 pertemuan secara virtual di ruang kolaborasi bersama fasilitator dengan melakukan diskusi kelompok. Dan pada tanggal 2 Mei 2024 masih dalam ruang kolaborasi untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2024 mengikuti kegiatan loakarya 1 di SMP Negeri 2 Tenggarong. Pada tanggal 3 sampai 13 Mei 2024 saya melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dan aksi nyata. Dan tanggal 7 Mei 2024 elaborasi pemahaman koneksi antar materi, pertemuan secara virtual dengan instruktur Bapak Gianto. Dan pada tanggal 7 sampai 15 Mei 2024 mengerjakan tugas koneksi antar materi. Yang kedua, model refleksi 6 topi yaitu topi merah feeling atau perasaan. Saya merasa sangat beruntung karena mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana menyusun visi, prakarsa perubahan, memahami inquiry apresiatif, dan bagaimana menggunakan kanvas bagja. Saya juga sangat bersemangat dan berterima kasih karena banyak mendapatkan bimbingan saat pendampingan individu 1 dari pengajar praktik. Kemudian perasaan saya senang karena bisa bertemu CGP-CGP hebat
saat Lokakarya 1 dan mendapatkan banyak permainan atau games bersama dari pengajar praktik. Yang ketiga, topi kuning benefits atau manfaat. Dapat mencurahkan harapan dan cita-cita diri menjadi sebuah visi. Kemudian manfaat lainnya dapat merencanakan aksi nyata dalam bentuk prakarsa perubahan, dapat mengeksplorasi segala potensi menjadi aset positif dalam melakukan perubahan dengan model pendekatan inquiry apresiatif atau IA, dan manfaat lainnya dapat melakukan penjabaran tahapan dalam prakarsa perubahan menggunakan kanvas Bagja. Yang keempat, topi hitam caution atau kendala. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan karena persiapan reakreditasi sekolah merupakan sebuah kendala yang harus saya hadapi. Kemudian ketika ibu kepala sekolah berangkat melaksanakan ibadah haji, saya ditunjuk sebagai pelaksana harian untuk menggantikan kepala sekolah, dan bertepatan dengan itu juga saya harus melakukan persiapan perpisahan akhir tahun pelajaran yang sudah tinggal beberapa minggu lagi akan dilaksanakan. Yang kelima, topi biru proses atau kesimpulan. Dalam menetapkan visi, perlu perenungan dan perencanaan yang mendalam, karena visi ini adalah sebuah cita-cita dan impian yang akan diwujudkan. Prakarsa perubahan merupakan upaya nyata dalam mewujudkan visi. Perubahan dilakukan dengan model pendekatan inquiry apresiatif dan fokus dengan potensi positif yang dimiliki. Dan kemudian tujuan akhir dari visi dan prakarsa perubahan adalah untuk kepentingan murid. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah topi hijau, creativity, ide atau gagasan. Untuk gagasan ini, maka saya akan segera melaksanakan aksi nyata sesuai dengan prakarsa perubahan yang sudah disusun, kemudian melakukan pendataan aset tentang apa saja kekuatan positif yang dimiliki yang menjadi daya dukung bagi prakarsa perubahan, kemudian meningkatkan kolaborasi dengan cara pemanfaatan komunitas belajar dalam melakukan perubahan positif. Dan beberapa contoh aksi nyata dapat dilihat dari bagian akhir refleksi dua mingguan yang saya buat pada kesempatan ini. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datangnya mulai dari ini kalau bisa seterusnya. Jam 7 itu sudah datang. Adanya siklus air yang terkena sinar matahari. Nah, itu yang disebut dengan siklus air hujan. Makan dulu, itu nanti baru kita lanjut. Ini sudah dipilih semua? Siapa yang mau bikin coba makan ini? Ya, kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa SPD, salah satu guru TK Negeri Pembina, dan rekan saya sejawat dari Bapak Irfan Husaini SPD, serta calon guru penggerak Angkatan 10.
Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurut saya, pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Ilham sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara karena mengandung nilai berpihak pada murid, efektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Semoga akan semakin baik lagi di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.